What make you happy? What make you say praise the Lord? What exactly inside deep inside on your heart gitu. Di dalam hatimu, di dalam kedalaman hatimu, apa yang membuat engkau bilang puji Tuhan? Itu pertanyaan yang sangat terkait dengan kekekalan. Karena tidak ada orang yang mungkin masuk ke dalam kekekalan kalau apa? Kalau hatinya itu tidak dipindahkan ke dalam kekekalan. That exactly itu pastinya kesimpulan dari Yesus berbicara dengan seorang Yahudi yang taat Taurat itu. Itu kesimpulannya itu, kesimpulannya. Kesimpulan yang paling dalam di situ adalah dia belum memindahkan hatinya ke kekekalan sehingga tidak mungkin dia masuk ke dalam hidup yang kekal. Wah, itu luar biasa tuh. Ya. Jadi kembali ke pertanyaan saya nih, saudara. Apa kira-kira yang paling utama membuat saya dan saudara ya bilang terpujilah Tuhan? Gunakan mic-nya. Memberikan kepada saya kekekalan. Apa Pak Tadus? Memberikan kepada saya hidup yang kekal atau kekekalan. Memberikan kepada Bapak hidup yang kekal. Emang sudah dia beri, Pak? Amin, puji Tuhan. Jangan mengambang jawabannya, Pak Tadus. Kayak orang dibilang gini, Bapak apa kabar? Puji Tuhan. Enggak kabar. Bagaimana, apa gitu segala macam. Kan lo itu kadang-kadang sadar nggak teman-teman? Sadar nggak bahwa itu jawaban yang kadang-kadang itu ada kayak apa? Make up. Itu jawaban yang make up. Make up itu apa, saudara? Make up. Tahu make up? Make up, Pak? Make up itu didandani supaya tidak seperti aslinya. Itu make up. Itu make up. Ibu-ibu kaum Hawa nih yang biasa di make up, kenapa saudara make up? Karena tidak mau kelihatan seperti aslinya. Wah, ini baru tahu kan? Coba aja kalau mau kelihatan seperti aslinya, ya keluar tanpa make up. Ya kan? Kenapa make up? Supaya, pasti jawabannya gini, supaya lebih cantik. Loh, berarti aslinya kan gitu. Coba aja, saudara. Kenapa ini bibir dikasih lipstick gitu? Katanya supaya lebih titik-titik lah gitu ya. Berarti aslinya tidak. Loh, ini penting. Ya, penting sekali. Beban hidup seseorang, saya kasih tahu teman-teman. Saya kasih tahu, ini rahasia. Rahasia, tapi orang mencoba untuk menghindari jawaban yang sejujurnya. Beban hidup seseorang itu ada pada tidak mau jujur tentang dirinya sendiri. Itu jawaban. Jadi ketika saudara mau jujur dengan apa adanya diri saya dan saudara pasti tidak ada beban. Tidak ada beban. Tapi kalau saudara pingin seperti ini kelihatan, tapi sesungguhnya seperti ini keadaannya, itu hitungannya berat. Semakin jauh apa yang saudara inginkan dilihat orang dan dibandingkan dengan apa yang sesungguhnya, semakin itu jauh, semakin berat beban itu. Semakin berat beban itu. Wah, itu sebenarnya rahasia. Itu rahasia bagaimana menghandle kehidupan loh, teman-teman. Itu rahasia itu. Kalau ini nih ya, ini tuh ya. Ada orang yang tidak mau tahu sebenarnya ini, ya, tidak mau tahu. Tapi ini adalah kalau orang jujur, mereka akan setuju dengan statement ini.
bahwa beban itu muncul itu karena ada gap, ada jarak, ada perbedaan gitu antara apa yang orang mau dan kemudian apa yang sesungguhnya terjadi gitu. Nah, jadi kalau ya ini 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 bagian yang mungkin apa sederhana atau tidak muncul ke permukaan, tapi ini bagian-bagian yang dalam dari satu eh, satu pengalaman akan kehidupan batiniah ini itu ya. Saudara pernah ketemu orang yang secara jasmani itu biasa-biasa saja, atau secara kehidupan fisik itu biasa-biasa saja ya, tapi ketika saudara berbicara dengan dia, hampir seluruh kekayaan batinnya itu terpancar keluar dari matanya, dari mulutnya. Bukan hanya itu, dari kulit-kulit raut wajahnya. Pernah ketemu orang seperti itu? Saya pernah ketemu. Kadang-kadang di depan cermin saya pingin ya diri saya demikian, saudara. Ya, pingin diri saya demikian. Makanya ini, saudara tahu nggak? Kalau Zoom kita kayak gini kan sebenarnya saya nggak ngeliat saudara, saya liatin muka saya sendiri. Saya nggak, saudara pikir saya lihat saudara, enggak, saya lihat mata saya sendiri, saya lihat. Gitu. Pernah nggak tuh ketemu orang dengan 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 pancaran. Ini memang kata-kata pancaran itu luar biasa, saudara ya. Dengan pancaran seperti itu, ya, Alkitab pakai kata cahaya seperti itu. Pernah nggak ketemu seperti itu? Karena karena itulah rahasia yang dari abad ke abad, dari turunan ke turunan itu rahasianya, gitu. Ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini penting sekali. You hidup beragama sama tidak beragama, hidup beragama sama tidak beragama itu beda-beda tipis, ya. Itu beda-beda tipis. Yang bisa benar-benar signifikan perbedaannya itu adalah kalau hidup tidak beragama ataupun hidup beragama dibandingkan dengan apa? Hidup menjadi apa? Menjadi hidup menjadi bukan diri sendiri gitu. Itu yang bisa berbeda. Ya. Hidup beragama atau hidup tidak beragama dibandingkan dengan hidup bukan mau menjadi diri sendiri. Itu yang akan sangat berbeda. Jadi kalau tidak menjadi diri sendiri, terus hidup jadi apa? Ya, hidup jadi sama dengan hidup menjadi orang lain. Hidup menjadi orang lain. Hidup menjadi orang lain itu maksudnya apa? Ya hidup seperti yang diinginkan oleh orang lain itu. Siapa orang lain itu? Orang lain itu adalah orang yang kemana saudara akan pulang atau pergi gitu. Itu baru bisa benar-benar signifikan berbeda. Nah, itu saya buat dasarnya dulu ya. Jadi berbeda. Gitu baru bisa signifikan. Coba lihat percakapan Yesus dengan pemuda yang kaya itu, yang katanya dia adalah orang baik gitu. Coba bayangkan percakapan itu kan. Ketika Yesus katakan ya, satu lagi yang kurang. Yesus bilang begitu ya, satu lagi yang kurang. Ketika Yesus berkata satu lagi yang kurang, maka apa yang kurang itu akan membuat dia berbeda dengan orang yang lain. Dan dia tidak mau berbeda dengan orang lain. Alkitab mencatat dia pergi karena apa? Banyak sekali hartanya. Karena banyak sekali hartanya. Karena banyak sekali hartanya. Hanya orang yang tidak lagi tidak mau seperti dirinya sendiri lagi, gitu ya. Yang tidak mau hartanya banyak, gitu. Hanya orang yang gitu. Hanya orang yang dalam bahasanya Yesus, hanya orang yang menyangkal dirinya. Itu yang disebut menyangkal diri. Tapi ini kan ulang, menyangkal diri. Apa Pak menyangkal diri? Saya pakai dalam bahasa pembukaan nih. Itu cuma ditanya, apa kabar?
Dan sering sekali kata puji Tuhan, gitu ya. Apalagi nih saudara, apa kabar? Luar biasa. Waduh, saya tuh kadang-kadang kalau dengar begitu, nggak yakin gue luar biasa. Itu hati saya langsung udah ngomong begitu tuh. Bisa itu bisa hanya apa latah atau kemudian sudah terbiasa gitu, luar biasa. Gitu. Bisa begitu, ya. Nah, ini saudaranya, kita itu ada di pengetahuan akan kebenaran yang tidak bisa sama dengan orang yang lain gitu. Sama dengan orang yang lain. Ketika pemuda yang kaya itu, yang baik itu, yang rendah hati itu karena dia datang kepada Yesus dengan tersungkur, saudara, dengan ya di depan Yesus, dia hanya datang, saudara, untuk satu kualifikasi baik gitu. Untuk suatu kualifikasi baik. Jadi dia katakan, hai guru yang baik gitu. Dan Yesus itu langsung tolak mati-matian loh di situ. Dia bilang, kenapa kau bilang aku baik? Hanya satu yang baik. Kata satu di situ huruf besar. Yesus mau bilang, the only mighty God, ya, hanya Allah itu yang baik gitu. Tapi Allah memberikan yang baik kan, gitu, ya kan? Allah memberikan yang baik kan. Jadi Yesus bilang, kalau kau mau masuk ke dalam hidupnya yang kekal, lakukanlah perintah-perintah Allah, gitu. Lakukanlah perintah-perintah Allah. Jadi dia juga sebut, ya, jangan membunuh, jangan berzina, ya, jangan mencuri, ya, hormatilah ayahmu dan ibumu. Disebutkan ya, satu persatu, ya. Dan pemuda ini katakan, aku telah melakukan semuanya itu. Aku sudah baik. Dia mau bilang begitu. Aku sudah baik gitu. Nah kan, aku sudah baik. Kalau hidup keagamaanmu hanya baik, enggak masuk ke dalam hidup yang kekal. Lu coba bayangkan. Makanya kemarin saya membedakan. Kan saya sengaja kemarin tuh ada pertanyaan, apakah yang dimaksud pasti tidak binasa? Jawabannya hidup yang kekal. Tapi ada yang jawab begini, hidup yang kekal dan tidak dihukum. Pertanyaan saya, apakah semua orang yang masuk hidup yang kekal itu tidak dihukum? Itu harus dicerna. Apakah semua orang yang masuk ke dalam hidup yang kekal itu tidak dihukum? Yesus bilang, yang kukasih kutegor dan kuhajar. Dalam bahasa aslinya kuhajar itu kupukul berkali-kali. Tidakkah Israel hari ini dihukum? Diporak-porandakan dan diserahkan ke seluruh dunia. Dan sampai sekarang ya secara Israel ya, belum mengakui bahwa Mesias itu sudah datang. Sampai satu hari nanti ketika dia melihat Yesus itu turun di atas awan-awan, barulah mereka akan lihat bahwa inilah Mesias. Oh, Mesias ini rupanya anak domba yang disembelih. Itu yang disalibkan. Makanya Yesus selalu bilang, aku datang segera. Kata Matius pasal berapa ya? Matius pasal yang ke-7 ya. Bahwa sempitlah pintu dan sesaklah jalan untuk masuk ke dalam hidup. Sempitlah pintu dan sesaklah jalan masuk ke dalam hidup. Ini saudara ya, hanya dari kata, apa kabar saudara? Ya, puji Tuhan. It's make something different. Ya, itu pasti harus membuat sesuatu perbedaan. Dan itu unity, itu integrated atau integral gitu. Itu merupakan satu kesatuan gitu di dalam hidup kita. Begitu saja itu adalah satu perjuangan gitu. Begitu saja itu adalah satu perjuangan. Artinya apa?
secara nyata belum kita dapat lihat, tetapi secara status kita sedang berjuang untuk memiliki kepenuhan di dalam status itu. Ya, Galatia 4 tadi katakan apa? Karena seluruh pekerjaan Allah melalui Kristus membawa kita diangkat jadi anak gitu. Anak, statusnya anak. Dia jadi pendamaian. Makanya di dalam kuis kemarin berkali-kali kata itu muncul kan, mendamaikan. Allah mendamaikan dirinya. Yesus menjadi pendamaian. Pendamaian dengan Allah. Bahkan dikatakan pendamaian dengan dosa gitu. Jadi Allah tidak memperhitungkan pelanggaran. Karena apa? Ada Yesus menjadi pendamaian. Jadi jangankan ngomong dosa, orang baik saja tidak masuk dalam hidup yang kekal. Loh iya, clear. Coba baca Matius 5 ayat 20. Itu loh saudara, yang tidak tersingkap itu. Tidak tersingkap. Sebelum ke situ ya, coba baca 2 Korintus 3 kan, ayat 16. Harus siap Alkitab kalau mau ke sini tuh. 2 Korintus pasal 3 ayat 16. Tetapi apabila boleh dari 15? Ayat 15. Bahkan sampai pada hari ini. Sampai pada hari ini. Jadi setiap kali kita baca ini. Jadi orang yang bacanya tahun 1900 sama. Sampai pada hari ini. Sampai pada hari ini, saudara. Sampai pada hari, kalau saya mau ganti nih ya. Mau ganti nih ya. Akhirnya itu apa, saudara? Hari Tuhan. Sampai pada hari Tuhan. Jadi tahu nggak, saudara? Tahu nggak, saudara? Itu menarik. Jadi itu nanti loh. Siapa yang katanya sampai hari ini? Coba nyambung sedikit dulu, baru kita hantang. Lanjut. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Stop dulu. Stop dulu kan? Coba, saudara, renungkan ini. Nanti kalau saudara, ini saya pilih satu orangnya, saya saja. Ya, soalnya ini penting. Soalnya ini bisa masalah. Kalau saya mati nih ya, ada orang berikutnya, terus baca ayat ini, tetap bunyinya apa? Berubah nggak? Enggak. Bahkan sampai pada hari ini, katakanlah Tuhan datang besok. Terus hari ini baca ayat itu tetap sampai pada hari ini. Jadi kira-kira ujungnya mana? Sampai pada hari Tuhan. Apa yang terjadi? Mereka baca kitab Musa, tapi ada selubung yang menutupi hati mereka. Dia lihat seluruh perintah-perintah Allah yang Yesus katakan kepada orang kaya, yaitu orang Yahudi, dan paham dan taat pada Taurat itu. Yesus bilang, lakukanlah perintah Allah. Lakukanlah perintah Allah. Tapi yang dia tahu adalah daftar yang pendek itu. Daftar yang dangkal itu. Karena apa? Buktinya apa? Yesus bilang satu lagi yang kurang. Ya kan? Di Injil Lukas, Markus, Matius, satu lagi yang kurang. Kalau di Injil Matius lebih mantap. Dia bilang. Matius apa Lukas yang bilang? Kalau engkau hendak sempurna. Ya, hanya salah satu dari Injil yang bilang begitu. Dua Injil yang lain bilang, satu lagi yang kurang. Gitu. Saya lupa nih. Matius atau Lukas yang bilang, kalau kau hendak sempurna. Kita kan udah pelajari itu ya. Gitu. Kalau engkau hendak sempurna. Matius yang bilang. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah. Iya, tapi ada yang sempurna, Pak. Berarti mungkin di Lukas, ya. Gitu. Jadi kalau engkau hendak sempurna. Iya, Matius 19 ayat 21.
Oh, betul berarti Matius. Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah. Jadi Matius ya konsisten karena ada di pasal 5 ayat 48. Ya kan? Ketika tadi belum tadi ya. Jadi ya ini udah loncat-loncat nih, tapi clue-clue dulu sampai ke sana ya. Kita akan lewati semua ayat-ayat itu ya. Sampai sebelum 20 ya. 22 23:00 ya. Tapi coba mulai dari sini Saudara. Bahkan sampai pada hari ini mereka baca perintah-perintah Allah itu, mereka baca dekalog itu, mereka baca 10 firman, dekalog 10 logos, 10 firman. Tapi katanya apa? Ada selubung yang menutupi hati mereka. Ini nggak bisa paham, nggak bisa ngerti. Luar biasa itu. Makanya saudara kalau perhatiin saya tuh nggak punya hal yang lain yang selalu ingin saya sampaikan. Tidak ada hal yang mengusik hati saya yang saya ingin selalu sampaikan. Saya selalu ingin menyampaikan Injil kabar baik. Apa Injil kabar baik? Bukan Injil yang kepada Abraham lagi, bukan. Karena Injil ke Abraham katakan apa? Bukan Ismail, tapi Ishak dan melalui keturunannya, ya. Bangsa-bangsa akan diberkati. Yaitu apa? Melalui keturunannya yang dimaksudkan Kristus. Jadi Injil kabar baik yang selalu harus kita singkapkan adalah apa? Bahwa kekuatan cahaya Injil itu adalah kemuliaannya Kristus. Kemuliaannya Kristus. Ini hal yang tidak pernah tersingkap. Makanya orang Yahudi itu masih nunggu Mesias sampai hari ini. Saudara tahu kenapa Yesus disalib? Karena dianggap menghujat Allah, karena dia ngaku dia Mesias gitu. Sekalipun semua itu adalah Allah mengendalikan seluruh yang jahat itu untuk apa? Untuk menyudahi kefasikan, untuk menyudahi orang-orang fasik dan menyudahi kegenapan dari apa? Orang-orang kudus gitu. Kegenapan dari orang-orang kudus yaitu kepenuhan mereka di dalam kemuliaan. Allah menggunakan. Saudara kalau bilang Allah murka, gimana caranya Allah murka? Apakah ada yang jahat berasal dari Allah? Tentu saja tidak. Tapi dia mengendalikan kekuatan maut dan kerajaan maut. Untuk apa? Untuk membuktikan gitu ya, bahwa yang fasik itu masuk ke dalam kekekalan yang binasa gitu, dan yang benar itu dan yang kudus itu masuk ke dalam kekekalan yang hidup. Kekekalan yang hidup, saudara. Ya. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari, pembaharuan di dalam penyingkapan seperti ini, itu adalah sesuatu yang membawa kita kepada kemuliaan yang semakin besar. Nah, itu modelnya. Kepada kita yang selubung itu sudah diangkat, ini adalah pembaharuan atau pembaharuan yang kita alami. Itu adalah membawa kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Sampai nanti kepenuhan. Sama seperti Kristus mengalami kepenuhan. Namanya tingkat kepenuhan dalam Kristus. Itu yang disebut kedewasaan penuh. Itu yang dibilang mendapatkan hak penuh masuk ke dalam kerajaan, ya, yang disebutkan di 2 Petrus 3. Kalau nggak salah ayat berapa tuh? Ayat 11 atau 11 mungkin ya. 11 atau 12. Memiliki hak penuh, ya. Hak penuh masuk ke dalam kerajaan, ya. 2 Petrus pasal 3. Jadi balik ke 2 Korintus 3 nih saudara, ya. Yang 2 Petrus 1 ayat 11. 2 Petrus 1, betul. 2 Petrus 1, sorry. Tadi 3 itu hari Tuhan ya. 2 Petrus 1 ya. 2 Petrus 1 ayat 9 ya. 11. Ayat 11, betul, ayat 11 ya. Jadi ada hak penuh. Kok pakai ada hak penuh masuk kerajaan? Kenapa bisa? Kan? Nah, karena apa? Karena ini bicara mengenai kualifikasi dari kemuliaan.
kemuliaan yang semakin besar. Saudara, betapa mulianya hal ini, sehingga memang penyingkapannya itu luar biasa. Tidak biasa-biasa. Sangat luar biasa. Kenapa? Saudara bisa tangkap kenapa benar-benar luar biasa? Ada seorang kaya, muda, punya potensi, punya resources. Oke, saya ulang ya. Orang muda yang kaya, punya resources. Yang masih muda, punya potensi. Dia datang tersungkur di kaki Yesus, dia rendah hati, saudara. Dan dia datang cari apa? Pikir datang cari kesembuhan? Datang cari lebih kaya? Enggak. Dia datang cari kehidupan yang kekal. Mulia pencariannya. Tapi bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Apa yang dia cari itu, dia memiliki selubung dalam hatinya sehingga dia tidak dapat mendapatkannya. Ketika Yesus katakan, lakukanlah perintah Allah. Terus bilang, aku sudah lakukan ini. Apalagi yang kurang? Wah, Yesus bilang, satu lagi yang kurang. Injil Matius lebih mantap bilang, kalau kau hendak sempurna. Kenapa ada kata-kata kalau engkau hendak sempurna? Karena dia datang bilang, kau hai guru yang baik. Yesus bilang hanya satu yang baik. Satu dalam huruf besar. Itu artinya hanya Bapa yang baik. Dan Matius memperkenalkan Bapa, ya, dalam Matius 5 ayat 48, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga sempurna. Perintah Bapa, perintah Allah Bapa itu lakukanlah. Dan perintah Allah Bapa itu, ingat, kalau engkau hendak masuk ke dalam kerajaan yang kekal, yaitu kerajaannya Allah Bapa, engkau harus sama seperti Bapa yang adalah sempurna. Jadi satu lagi yang kurang. Kalau engkau hendak sempurna, kalau engkau hendak masuk ke dalam kerajaannya Bapa yang sempurna, pindahkan hatimu ke kerajaannya Allah. Karena di mana hatimu berada itu pasti, karena di mana hartamu berada, pasti disitulah hatimu berada. Makanya dia katakan, pisahkanlah dirimu dari semua hartamu. Jangan kau terjerat dan terbelenggu dengan semua itu. Seandainya nih saudara ya, seandainya selubung itu tidak ada, ya, menutupi hatinya, dia akan bilang, I'm looking for, saya mencari itu yang kau janji itu. Seperti Nikodemus. Yahudi, dia bilang, kau guru. Bagaimana kau tidak tahu tuh Yesus katakan begitu? Tapi saat itu selubung itu diangkat dari dia. Kenapa sampai bisa diangkat, saudara? Nah, pasal 16, ayat 16. Lanjut, Mira. Perhatikan, saudara ya. Selubung ditutup. Saudara perhatikan. Orang muda punya potensi. Orang kaya, dia punya fasilitas, resources. Tidak ada yang membuat dia datang pada Tuhan dengan niat, motif, nggak ada. Banyak kan orang di dunia yang punya motif, ya kan? Karena tidak punya ini, jadi datang pada Tuhan. Kan itu biasa. Dia tidak, dia kaya. Dia sangat kaya, bahkan. Dia sangat kaya. Kita bisa, motifnya nggak ada. Maksudnya apa? Genuine. Come to find God sebenarnya. Gitu. Yang menarik ya, dia datang tersungkur. Rendah hati dia. Dan dia datang cari yang baik. Dia sudah bilang guru yang baik gitu. Dia cari hidup kekal. Hampir-hampir sempurna seluruh motivasi, gairah, harapan, kerinduan, murni loh saudara. Tapi menarik. Hatinya ditutupi oleh selubung. Buktinya apa? Kita kayak Yesus katakan, kalau kau cari hidup kekal itu punya Bapa. Dan Bapa itu adalah Bapa yang sempurna. Lakukanlah perintah Allah. Perintah Allah itu harus jadi sempurna. Satu lagi, kalau kau hendak sempurna, pindahkan hatimu ke kerajaan Bapa. Karena kalau seluruh hartamu ada di situ, pasti hatimu ada di situ. Jual tuh semuanya. Jual. Nah, saudara ingat gak perumpamaan di Injil Matius juga? Ya, hal kerajaan Allah. Benar gak? Ya, seorang pedagang, dia ketemu ladang, kan? Dia pulang, dia jual semua miliknya. Dia datang untuk beli ladang itu. Orang yang hatinya, ya, selubung hatinya itu diangkat, dia pasti
dapat melihat gitu rahasia itu. Nah, ini yang disebut di ayat 16, Saudara. Silakan. Ayat 16. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Amin. Haleluya. Jadi bukan apabila pikiran orang, pikiran orang gitu dipenuhi dengan pengetahuan kebenaran, bukan loh Saudara. Itu luar biasa menurut saya. Ini yang kita ngomong sama siapa saja, kalau tidak mendapatkan yang namanya selubung itu diangkat, itu luar biasa. Nah, tapi tahu nggak? Di sini tuh ada sesuatu yang menarik gitu. Apabila hati orang berbalik kepada Tuhan, Nikodemus hatinya balik sama Tuhan. Saulus berbalik sama Tuhan. Dia punya pilihan nggak? Punya. Firaun punya pilihan nggak? Punya. Tapi mereka mengambil jalan yang berbeda. Ya kan? Bahkan Firaun pura-pura loh. Saudara tahu dia pura-pura kan? Dia izinkan, dia kejar. Gitu. Dia izinkan tuh umat Israel pergi, tapi dia kejar dari belakang. Itu hatinya tidak berbalik. Gitu. Pikirannya, gitu. Pikirannya apa, Saudara? Bukan cuma main-main, Pastor. Pikirannya, Pastor, tahu nggak? Di dalam pikirannya itu punya tipu muslihat, Pastor. Tipu muslihat. Saya baru tahu kalau bohong sama tipu itu di NTT lebih tinggi tipu. Kita di sini nggak terlalu begitu, nggak terlalu gitu ya. Tapi saudara tahu nggak? Kalau tipu muslihat itu ada di dalam pikiran orang, maka hatinya itu nggak mungkin berbalik. Karena dia sudah sedemikian rupa, ya, sudah sedemikian rupa mencoba mengkondisikan dan mengatur dirinya. Saudara, saya ulang ya, ini karena bagus nih, saudara. Alkitab itu, ya, masih banyak yang perlu ditulis, ya. Ya, tapi di Yohanes pasal yang terakhir dikatakan, tapi ini cukup. Ini cukup untuk membuat saudara apa? Untuk membuat apa? Untuk membuat orang hatinya berpaling kepada Tuhan. Sebenarnya begitu. Ini cukup untuk membuat orang hatinya berpaling kepada Tuhan. Karena hanya orang yang hatinya berpaling kepada Tuhan, yang selubung itu diangkat. Orang yang tidak berpaling hatinya kepada Tuhan, tidak mungkin dapat masuk ke dalam hidup yang kekal. Standar kebaikan setinggi apapun, saudara mau cari standar kebaikan setinggi apa? Kalau hanya tata cara aturan agamawi, tata cara liturgi, beribadah agamawi, apa lebih qualified-nya, apa lebih tingginya dibanding dengan apa? Dibanding dengan semua tata cara perintah-perintah Allah yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat. Dan clear, dan kemudian kita jelas bisa lihat bahwa Yesus mengakui itu, bahwa orang ini melakukannya. Cuman sayang loh saudara, yang pulang ke rumah Bapa hanya yang hatinya sudah dilabuhkan ke rumah Bapa. Hanya orang-orang itu yang dapat belas kasihan. Saudara tahu nggak? Orang yang masuk ke dalam rumah Bapa itu orang-orang yang pasti hanya orang yang mendapat belas kasihan. Sampai dia sendiri berkata, yang tidak kukasih mendapat belas kasihan. Mendapat belas kasihan. Jadi karena kemurahan Allah itu, sehingga mereka mendapat belas kasihan. Bagi kita, saudara, nyata banget bahwa orang baik tidak mampu untuk masuk ke dalam hidup yang kekal. Ya, nah coba kita baca Matius 5 ayat
Berapa saudara? 20. Mungkin yang lainnya selain ini. Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Amin. Jadi jangankan sama dengan cara hidup gitu. Dia bilang kalau tidak lebih benar di kayu sune. Kalau hidup keagamaanmu itu tidak lebih benar. Berarti yang benarnya seperti apa dong? Coba teman-teman jawab. Yang benarnya seperti apa kalau gitu? Hmm? Yang benar itu hati yang berbalik kepada Allah. Yang benar itu adalah hati yang berbalik kepada Allah. Diawali dengan hati yang berbalik kepada Allah. Tapi yang benar itu sesungguhnya seperti apa? Ayat 48. Ayat 28, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ya. Jadi itu jelas gitu. Ya kan? Persis paralel dengan apa? Dengan berbincangan dengan pemuda yang kaya tadi. Ya. Kalau engkau hendak sempurna, gitu. Jadi hendaklah kamu sempurna. Ya, saudara kalau baca nanti tuh Matius pasal 5 dari 20 sampai 48 dapat tuh intisarinya. Dapat itu intisarinya, ya. Jadi kehidupan yang masuk di dalam kerajaan itu ya ke dalam kerajaannya Bapa itu adalah kehidupan yang sempurna itu. Hendaklah kamu sempurna. Nah, saudara, sempurna seperti apa? Ya, sempurna seperti apa? Dalam bahasa aslinya itu pakai kata telios. Telios. Telia, telios. Sempurna. Memiliki suatu kualifikasi dari sudut pandangnya Allah. Nah, itu adalah bicara mengenai berkenan kepada Allah. Berkenan kepada Allah. Allah yang punya ukuran. Gitu. Manusia nggak punya ukuran. Nah, ini ada dibedakan tuh pakai kata sempurna telios sama saya lupa ya, yang di perjanjian lama pakai kata saya lupa. Jadi ketika kita katakan sempurna di dalam perjanjian lama itu benar-benar punya spesifikasi. Korban yang sempurna itu korban yang punya spesifikasi. Tidak boleh cacat, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Dia punya spesifikasi. Tapi telios itu adalah berkenan kepada ukurannya Allah, dari sudut pandangnya Allah. Gitu. Nah, hal yang terdalam dari sudut pandang Allah itu apa, saudara? Allah itu cemburu. Jangan pernah kasih hati kau sama yang lain. Gitu. Makanya di sini dibilang, apabila hati orang berbalik kepada Allah, udah yang lain-lain gampang diberesin. Tapi ingat. Kalau hati orang belum bisa pindah kepada Allah, itu jadi masalah dan semua yang lain, sekalipun dia kaya, sekalipun dia baik, sekalipun dia masih muda, sekalipun dia datang dengan keinginan niat yang baik, tapi hatinya tidak mampu dia pindahkan ke kerajaan Allah, tidak dapat apa-apa. Itu saudara. Makanya menarik nih, ayat 16 bilang, apabila hati orang berbalik kepada Allah, itu ada awal cikal bakal. Ya, yang membawa orang kepada apa? Keberkenaannya kepada Bapa, dan itulah kesempurnaan dari sudut pandangnya Bapa. Nah,
Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu saja yang kita maksudkan di sini itu bukan hal yang fantasi gitu, bukan hal yang fantasi, ya, bukan hal yang fantasi. Tetapi apa saudara? Tetapi Allah sendiri yang memanggil orang untuk datang kepada kemuliaannya itu, kepada kesempurnaannya itu. Nah ini sebelum saya lanjut. Jadi kesempurnaannya Allah itu yang dimaksud Allah itu sempurna seperti Bapa sempurna itu adalah apa saudara? Itu adalah bahwa Allah itu cemburu. Allah itu cemburu. Jadi jangan pernah kasih hatimu kepada yang lain, gitu. Jangan. Allah itu namanya cemburuan. Makanya dibilang gini kan, persahabatan dengan dunia itu adalah permusuhan dengan Allah. Itu adalah permusuhan, ya. Ya, berapa? Yakobus 4 ayat 4, ya. Nah, saudara ya, persahabatan dengan dunia itu, ini real banget dalam hidup kita sehari-hari. We going through this tunnel every day. Kita masuk di dalam fenomena ini setiap hari loh, teman-teman. Ketika kau memiliki realitas nih di dalam hidupmu, apakah kita memperkarakan gitu, hati kita itu kepada Tuhan atau hati kita itu untuk yang lain gitu. Coba saudara takar, saudara perkarakan itu. Itu ukuran sempurna. Itulah ukuran sempurna. Jadi sempurnanya Allah yang paling tinggi, saudara ya, itu adalah jangan pernah ada yang lain di hatimu. Itu tuh ukuran sempurna. Makanya nih saudara, ada orang-orang yang berkenan kepada Allah. Coba saudara list siapa yang berkenan kepada Allah, saudara. Ya, Abraham sekalipun dia punya fasilitas yang seharusnya secara duniawi itu pantaslah untuk dinikmati, tapi dia memilih menjadi orang asing di tanah asing. Just to wait, hanya untuk menanti-nanti satu kota yang mulia. Ibrani 11 ayat 10, 13, 16. Berurut itu. Dia menantikan kota yang dibangun oleh Allah sendiri. Hatinya jelas-jelas. Ya, Daud, saudara, ya. Walaupun saudara lihat cerita kelamnya, tapi saudara ya, dia punya waktu-waktu yang benar-benar hancur hatinya. Wah, saudara ya, broken heart, benar-benar hancur hati di depan Tuhan tuh. Jadi saudara bisa lihat, kalau saudara bandingkan dengan pemuda yang kaya, saya jangan pakai pemuda ya, orang muda yang kaya, yang rendah hati, yang punya motivasi yang kelihatannya, jangan kelihatannya lah, benar-benar baik kan, itu baik gitu. Hanya hatinya yang tidak mau dipindahkan, saudara. Hatinya masih mau terbelenggu dengan tuan yang lain, gitu. Wah, ini kalau saudara perhatikan, ya, 613 Miftots, ya, dari ajaran orang Yahudi. Jadi gini, rabi-rabi orang Yahudi itu, ya, memagari hukum Taurat itu dengan 613 mistaf, ya, istilahnya, ya, 613 memagari itu hukum Taurat. Nah, hukum Taurat itu terdiri dari 10 dekalogs, semua ketentuan-ketentuan agamawi, hari raya, persembahan korban-korban, ya, di dalam kitab-kitab Musa, kan, 5 kitab Musa, ya, 5 kitab Taurat, ya, 5 kitab Taurat itu.
Tapi tetap dijaga itu. Dengan apa? Dengan 613 ketentuan-ketentuan itu. Wow loh kelihatannya. Gitu. Tapi keadaan itu malah mengantar kepada satu kesesatan. Kesesatannya itu apa, saudara? Kesesatannya adalah membuat ini menjadi alat untuk masuk ke dalam hidup yang kekal. Sementara Allah memiliki gitu standar yang berbeda dengan itu. Allah memiliki standar yang berbeda. Makanya dikatakan di sini sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa ada selubung yang menutupi hati. Kenapa? Hatinya, jadi hati, jelas-jelas kata hati. Ayat 15 dan 16 dua kali dikatakan hati. Sekarang teman-teman, ya. Kita ini bisa menjadi Taurat-Taurat modern, orang-orang Yahudi modern di zaman sekarang ini. Dengan cara apa? Dengan cara kehidupan modern gitu. Ya, kehidupan modern yang apa? Yang sebenarnya hati kita itu tidak mau berpaling kepada Allah gitu. Tidak mau berpaling kepada Allah. Bagaimana mengukurnya? Hanya satu ukurannya, Bapa ukurannya. Hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapamu di surga sempurna. Saya muter-muter di sini karena kita juga muter-muter di sini setiap hari dalam hidup kita gitu. Ya. Saudara, mudah-mudahan saya muter-muter ini seperti semer sepatu. Putar-putar sampai mengkilat kan? Saudara nggak mungkin semer sekali terus mengkilat. Enggak. Berkali-kali ini saya muter-muter di sini. Jadi harus sempurna. Ukuran dari Bapa sempurna itu pertama, Allah itu cemburu. Allah itu namanya cemburuan. Sehingga dia tidak mau ada dua Tuhan. Dia hanya mau ada satu Tuhan. Dan hatimu harus pindah kepada rumahnya supaya apa? Supaya engkau dapat masuk ke dalam kerajaannya. Supaya engkau menuju kepada kesempurnaan itu. Hati syarat pertamanya, ya. Hatinya harus berbalik kepada Allah. Hatinya harus apa? Dipindahkan ke dalam kerajaan Allah. Dilabuhkan ke dalam kerajaan Allah. Maksudnya hati yang dipindahkan ke dalam kerajaan Allah itu seperti apa? Ada yang nggak bisa mau menjawab? Apa yang dimaksud hati kita pindahkan ke dalam kerajaan Allah? Apa coba, saudara? Apa yang dimaksud dengan hati kita itu dipindahkan ke kerajaan Allah, ke rumahnya Bapa? Jangan bilang beta cuma punya satu hati, Pak. Apa yang dimaksud hati kita dipindahkan ke kerajaan? Saya sudah pernah jelaskan. Pak Tadus jangan. Pak Daniel biasanya bisa jawab. Coba jawab ini. Apa yang dimaksud hati kita dipindahkan ke rumah Bapa, ke rumah Bapa, Pak? Itu kalau menurut saya itu hati kita yang sudah benar-benar bersih, percaya kepada Tuhan, kepada Bapa, otomatis kita sudah Tuhan tahu, Bapa tahu, dimasukkan ke dalam kerajaan Allah. Hati kita yang sudah bersih, suci. Jadinya ibaratnya katanya jadi hati kita sudah nggak, istilah kasarnya nggak kedagingan gitu, udah bersih suci. Tuhan kan lebih tahu lah, Bapak masuk ke dalam kerajaan, udah nggak kedagingan. Pak Tadus perhatiin jawabannya supaya nanti saya tanya Pak Tadus dari jawaban ini. Nah iya betulan, ini menarik. Nah jadi Pak Daniel bilang hati kita yang bersih gitu. Oke, itu Pak Daniel. Siapa yang tadi Bu Mona ada chat di sini katanya. Soalnya saya sempat lihat tadi sepintas, aku bukannya aku lagi, tapi Yesus yang hidup di dalamku. Oke,
Oke, apa yang dimaksud dengan hati kita itu kita sudah labuhkan ke rumah Bapa atau ke kerajaannya Bapa. Tidak terikat lagi dengan perkara dunia. Elsa bilang tidak terikat dengan perkara dunia. Bu Mona bilang bukannya aku lagi, tapi Yesus yang hidup dalam aku. Apa yang dimaksud dengan saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Hanya Bapa yang kita miliki. Oke, Asnad bilang hanya Bapa yang kita miliki. Udah hampir ke sana. Tapi lihat ya, Pak Tadus, lihat jawabannya ya. Ini menarik sekali. Saya dapatin jawaban-jawaban yang mirip sama orang muda, yang kaya, dan yang baik hati, dan yang rendah hati itu loh. Mirip jawabannya. Mirip sekali. Tapi Yesus bilang, you nggak sempurna gitu. Ini rahasia loh, saudara. Saya sempurna seperti Bapa. Apa yang dimaksud hati kita itu dipindahkan ke rumah Bapa gitu. Kan gini, sempurna seperti Bapa itu kita lagi bahas, Yanti. Nah, poin pertama adalah Allah itu cemburu. Allah tidak mau hatinya kita itu terbagi kepada dua tuan. Pengennya hati kita itu benar-benar hanya dilabuhkan ke rumahnya gitu. Ke apa? Ke kemahnya. Itu apa? Ke tempat kediamannya. Hatimu itu harus dilabuhkan ke tempat kediamannya. Karena Allah mau supaya mereka itu ada di tempat kediamannya gitu. Gitu loh. Kan apa yang dimaksud dengan itu? Tadi Pak Daniel bilang hati bersih. Bu Mona bilang aku bukan aku lagi. Elsa bilang tidak terikat lagi dengan apa yang ada di dunia ini gitu ya. Tidak menginginkan tidak terikat, terus oke, muncul jawaban baru, merindukan tanah air surgawi. Tadi Asnad apa Bapak yang menjadi kesukaan tadi ya, Bapak segala-galanya. Apa yang dimaksud dengan hati kita? Kita labuhkan ke tempat kediaman Bapak. Hanya Bapa tujuan akhir kita. Oke, hanya Bapa tujuan akhir gitu. Hanya Bapa tujuan akhir. Oke, Pak Tadus kasih ulasan coba. Di dalamnya ada sesuatu yang berbahaya, tetapi jawabannya juga ada yang mengarah ke sana, tapi belum sampai yang pasnya. Nah, tapi Bapak coba, saya cuma kasih clue coba. Bapak bisa kasih tanggapan. Ya, jadi seperti percakapan dengan orang muda yang kaya itu, Tuhan mau supaya dia punya harta di sorga, hatinya itu hartanya di sorga. Jadi tidak punya harta di sorga, hatinya itu dilakukan ke sorga, jadi memiliki harta di sorga. Karena dia bilang di mana hatimu berada, di situ engkau berada. Jadi kalau hati kita itu adalah yang harta menjadi harta kita itu adalah Allah, kita terikat dengan Allah, kita ada di situ. Ada yang lain yang Bapak lihat? Atau enggan juga kasih komentar kali ya? Nah, tapi teman-teman saya kasih komentar nih. Coba bayangkan saudara-saudara. Coba bayangkan. Ini kita sama-sama diskusi, tapi saudara coba cerna. Saya tanya mulai dari Pak Daniel, kalau hati yang bersih, kapan kita hatinya bisa bersih, Pak? Kita setiap hari baca firman Tuhan itu. Bisa bersih nggak, Pak? Saya kejar Bapak. Bisa kira-kira bersih nggak, Pak? Saya rasa bisa. Pasti bisa. Jangan rasa, Pak. Benar-benar bisa bersih nggak? Coba Bapak logis menjawabnya. Bisa bersih. Tiap hari kita baca Alkitab, ngobrol, bergaul sama orang-orang yang jangan yang duniawi lah. Istilahnya sama orang yang Kristiani yang dia itu di dalam rumah aja kita nggak boleh keluar kan, kalau jualan kan harus ketemu sama mereka. Ya kan saya bilang jangan ada penjualan, ada yang jujur juga orangnya, nggak semua orang begitu, nggak. Jadi kita pilih-pilih gitu.
Iya, kita pilih-pilih. Ada di luar nggak semua orang gitu. Ada orang yang orang Kristen, benar-benar Kristen. Kira-kira kemungkinannya berapa persen, Pak Daniel, kita benar-benar bisa bersih hatinya? Kalau menurut saya sih itu 80% sih masuk. 80% ya. Oke. Nggak bisa 100, agak susah emang. Oke, jadi dijawab ya, teman-teman dengar ya. Saya mengejarnya dengan cara lain, tapi Pak Daniel akhirnya bilang tidak bisa 100. Oke. Kalau tidak 100, nggak masuk kerajaan Allah. Betul. Oke. Nah, oke. Saya mulai dari situ, saudara. Perhatikan nih, perhatikan ya. Tadi Bu Mona bilang kan, aku bukan aku lagi. Sampai kapan kita bukan aku lagi, Bu Mona? Sampai kapan kita bisa bilang aku bukan aku lagi? Kayaknya berat ya. Kadang-kadang kalau kita ya, jangankan sampai kita bisa melepaskan segala sesuatu. ya kapan itu, Bu? Kapan itu? Sampai bisa melepaskan segala sesuatu. Ya? Ya, kebayang ya? Kebayang beratnya ya? Kebayang beratnya loh, saudara ya? Gitu. Ini sama nih dengan aturan-aturan Taurat ini sama, mirip. Saudara, makanya saya bilang tadi itu bisa. Nah, jawaban pertamanya Elsa, kita tidak terikat lagi dengan kapan kita tidak terikat. Bayangkan, kapan kita, realitas kehidupan, kapan kita nggak terikat. Nah, jawaban yang mengarah itu adalah ketika Elsa mengganti jawaban. Saudara perhatiin di kolom chat kan, Elsa ganti jawaban. Ketika kita merindukan. Muncul kata-kata, kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajahmu. Saya pernah cerita di sini kan, anak yang hilang. Anak yang hilang tapi punya kerinduan untuk pulang ke rumah papanya. Papanya bilang, all things that belongs to me, it's yours. Semua yang papa miliki, kau punya. Hey, tabiatnya waduh, ya kan, saudara? Ini kunci yang orang nggak pernah. Pikiran manusia selalu mengarah ke segala sesuatu yang mencoba menjadi orang baik. Dia datang, hai guru yang baik. Seolah-olah jadi standar baik. Yesus bilang begini, kalau hatimu tidak ada di surga, Yesus bilang gitu. Kok bisa begitu, Pak? Karena dia bilang begini, supaya kau punya harta di surga. Nah, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi dia bilang, juallah segala milikmu supaya engkau punya harta di surga. Saudara kalau perhatiin ayat itu sebenarnya kunci ayat di situ, percakapan itu ada di situ. Selubung yang diangkat dari hati itu yang menutupi hati ada di situ. Ketika Yesus bilang supaya engkau punya harta di surga, artinya hatimu akan ada di situ. Kalau hartamu ada di situ, kalau kau memiliki kerinduan, jadi kalau kita dikatakan hati kita pindahkan ke kerajaan Allah, itu artinya apa? Hati kita pindahkan ke dalam kerajaan surga, itu artinya apa? Kerinduan kita itu benar-benar tidak ada yang lain, tetapi ke rumah Bapa. Kerinduan kita itu surga. Tidak ada yang lain. Aku ingini lagi, kan gitu. Indahnya dunia ini, karena aku yakin yang kau lagi-lagi kan sediakan sempurna. Orang yang menaruh pengharapannya seperti itu dia sedang menyucikan dirinya. Jadi kita menguduskan diri, menyucikan diri itu dengan cara apa? Dengan cara perspektifnya surga. Perspektifnya surga. Cara pandangnya surga. Jangan seperti cara pandang orang kaya yang masih muda, orang muda yang masih kaya, yang punya segala sesuatu datang kepada sang baik. Dia hanya mengetahui Allah itu baik. Yesus kenalkan sama dia, Bapa itu sempurna. Dan kesempurnaan Bapa itu terletak di mana?
Allah itu cemburuan. Bapa itu cemburuan. Jangan pernah hatimu ke yang lain. Hati dulu pindah ke dia. Nah, itu pertama. Yang kedua, baru apa? Sempurna itu artinya apa? Allah itu the Holy One. Allah itu kudus. Sehingga tidak mungkin yang kudus bersama-sama dengan dia. Itu. Makanya Wahyu 21 ayat 27 katakan, tidak ada yang najis yang bisa masuk ke dalam Yerusalem yang baru. Tidak ada yang kinos katanya, ya. Tidak ada yang kinos, tidak ada yang kainos, gitu. Tidak ada yang common, ya. Tidak ada yang umum-umum, tidak ada yang baik, sekedar baik yang masuk ke dalam kerajaan Allah itu. Nggak ada. Tidak ada yang hanya sekedar baik yang masuk ke dalam Yerusalem, tempat kemuliaan itu nggak ada. Terus apa dong? Makanya disambung. Tapi yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Artinya apa? Mereka yang disucikan sama seperti dia yang adalah suci. Bagaimana caranya? Ya 1 Yohanes 3 ayat 3. Kalau orang menaruh pengharapan untuk menjadi sama seperti dia dan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Kerinduan hatiku, kehaus. Nah, ini saudara, kalimat berikutnya baru kita masuk ke bagian yang berikutnya sebenarnya. Kehausan jiwa sama kerinduan hati itu totally berbeda. Tapi yang paling pertama adalah hati. Bapa melihat jauh ke dalam. Gitu. Ya. Jadi, saudara kalau menaruh hati ke kerajaan Allah, itu artinya saudara itu merindukan. Nah, saudara itu merindukan. Itu harus muncul. Kalau nggak salah ada 2 orang tadi ya. Ya, ada Elsa sama siapa yang pakai kata merindukan. Ya, Elsa 2 kali. Oh, 2 kali Elsa ya. Terkait banget. Hah? Ya, merindukan tanah air surgawi. Ya, merindukan kan? Itu yang pertama kan. Nah, makanya saudara kan saya pernah bahas di sini kan. Paulus yang bilang begitu kan. Yang aku harapkan dan yang aku rindukan. Ya, coba cari ayatnya. Saya lupa lagi ayatnya. Yang aku harapkan dan yang aku rindukan itu adalah bersama dengan dia. Itu luar biasa loh. Itu luar biasa. Enggak, itu di Filipi ya, Pak Tadus. Pak Tadus yang pernah tuh, sering ungkit tuh, barang itu. Ya, aku mau tinggal bersama dia. Ya, gitu. Filipi 1 ayat 20 ya. Nah, coba. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan adalah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh mati. Amin. Amin. Jadi dia pakai kata-kata itu yang sangat kurindukan, gitu saudara. Yang sangat kurindukan. Saudara, believe it or not, saudara percaya atau tidak, ketika saudara menyatu dengan firman itu, nah ini mulai, ketika menyatu dengan firman itu, seketika saudara merasa kudus loh. Yang merasakan apa yang saya rasakan boleh lambaikan tangan. Seketika, nggak penting kau ingat apapun yang lain mengenai dirimu, tapi seketika engkau masuk dalam kebenaran itu, kok luar biasa. Ini yang dibilang firman itu menguduskan. Ini yang bilang kebenaran itu menguduskan. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi yang dibilang itu tidak ada yang najis yang dapat masuk ke dalamnya. Artinya apa? Tidak ada yang tidak kudus. Kecuali apa? Kecuali yang sudah dikuduskan. Kecuali yang sudah dikuduskan. Yang ketemu dengan Bapa, hendaklah engkau kudus sama seperti Bapamu di surga kudus. Kamu harus kudus sama seperti Bapamu yang di surga kudus. Kamu harus suci sama seperti Dia yang adalah suci. Dan itu artinya apa? Dikuduskan dan disucikan oleh firman. Nah, oke. Baru kita turun nih. Turun sedikit ya. Turun ke membumi sedikit. Coba saudara baca 1 Petrus 2 ayat 11. Nah, ya. Karena tadi ada beberapa teman-teman yang jawab ini juga ya. Tapi ingat ya. Bagaimana saudara? Perhatikan. Jangan menjadi orang-orang ahli Taurat di zaman modern. Gitu.
Melekat hatinya dengan, melekat pikirannya dengan apa? Aturan agamawi. Jangan bilang kalau saya sudah doa pagi, saya sudah, tergantung hatimu ada di mana di seluruh momen-momen kehidupan yang kau lewati hari itu. Saya membiasakan diri, doa tidak tutup mata. Saya membiasakan diri untuk menguji gitu. Bahwa apakah kalau saya doa melihat sesuatu yang duniawi di depan saya, hati saya tetap kepada Tuhan. Apalagi kalau sedang melihat orang yang kemudian seolah-olah mengancam saudara di tempat makan gitu terus berdoa, gimana kira-kira kan? Masihkah hatimu kepada Tuhan? Atau jangan-jangan hatimu kepada nyawamu yang mau hilang? Saya ulang ya. Apakah hatimu pada Tuhan, sang pemilik nyawa itu, atau apa? Hatimu pada nyawamu yang bisa hilang gitu. Ya. Firman Allah berkata, jangan takut kepada yang mencabut, apa katanya? Yang dapat membinasakan tubuh. Membinasakan tubuh. Membinasakan jiwa. Tetapi tidak membinasakan jiwa. Ya. Oke, mari kita masuk ke ayat terakhir, saudara. Ya, 1 Petrus 2 ayat yang ke-11. Saudara. Boleh Yuli deh, Yuli. Yuli belum ngomong. Tadi Pak Daniel udah jawab banyak. Yuli silakan. 1 Petrus 2 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Amin. Nah, amin. Ya. Jadi sekarang ya, kalau kita bilang kerinduan hatiku. Nah, saudara jangan stop dengan kerinduan hatiku, harus nyambung dengan dengan lagu yang lebih berani kan? Bawaku pulang ke rumah Bapa. Ya. Jadi kalau memang rindu pulang ke rumah Bapa, coba omong, bawa aku pulang. Saudara ya, kalau sudah memiliki nih ya, kerinduan ya, harapan ya, niat ya, gerakan hati, kegairahan seperti itu, pasti saudara merasa seperti Abraham, orang asing di tanah asing. Di sini katakan, saudara-saudara yang kasih, aku menasihati kamu. Petrus, Rasul Petrus katakan, supaya kamu sebagai pendatang dan perantau, saudara. Ya, sebagai pendatang dan perantau. Kita ini ya, pendatang dan perantau. Kewargaan kita itu dari surga gitu. Kewargaan kita ya, Filipi 3 ayat 20 ya. Kewargaan kita dari surga. Kita ini perantau. Kita orang asing di sini. Saudara kalau diusir dari sini, pantas nggak? Pantas. Jadi nggak usah geli, nggak usah komplain kalau diusir dari sini. Apalagi cuma dilecehkan. Diusir saja pantas. Karena kita memang harus pulang. Pergi dari sini. Kan gitu, saudara. Ya. Mentalitas seperti itu tidak serta-merta membuat saudara diusir besok atau malam ini. Enggak lah. Tangan Allah itu punya skenario tunggal dan tidak ada yang punya yang lain, saudara. Ya, kalau yang lain boleh mereka-rekakan rancangannya, tapi Allah lah yang punya master plan dan dia adalah mastermind of your life. Asal kau dan saya tahu persis status kita. Kita ini di sini perantau, kita di sini pendatang. Nah, saudara, kalau demikian, nah ini yang nyerempet dengan tadi jawaban teman-teman ya, tapi ini jawaban yang tingkat ketiga ke bawah gitu ya, tapi otomatis akan mengikuti. Karena saudara memiliki kerinduan, karena saudara memiliki hati yang dilabuhkan ke rumah Bapa, hati yang dilabuhkan ke surga, artinya kerinduan hatiku, artinya kerinduannya ke rumah Bapa, kerinduannya ke tempat kediamannya Bapa, maka pasti engkau apa? Pasti engkau merasa orang asing di sini. Menjadi perantau, menjadi apa? Menjadi pendatang gitu. Ya. Di sini kita kalau di
ayat yang lain itu dikatakan kita di sini itu apa? Di sini tempat kita sementara ya, kalau nggak salah ya. Sementara kita di sini tidak punya tempat tinggal yang tetap. Ya, Ibrani pasal 13 ayat 11, ya. Di sini kita tidak punya tempat tinggal yang tetap. Kita sedang mencari, ya. Kita mencari gitu ya. Coba baca Ibrani 13 ayat 11. Ibrani pasal 3 ayat 11. 13. Ayat 13. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini, ayat yang 13, sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, kita mencari kota yang akan datang. Hehe, ya. Saudara, jadi saudara punya mentalitas seperti itu. We don't, ya, kita nggak punya tempat tinggal yang tetap di sini. Kita sedang mencari kota. Hanya dengan cara itu, saudara silahkan renungkan malam hari ini atau malam-malam berikutnya. Kenapa seorang muda punya potensi, kaya, punya resources, tidak punya niat, tidak punya motif lain datang kepada Tuhan untuk cari sesuatu kan? Karena dia sangat kaya. Kemudian dia rendah hati. Ya, dia punya niat yang sangat baik, saudara. Datang kepada Yesus. Dia bahkan menyingkirkan banyak hal karena dia bergegas berlari-lari datang kepada Yesus. Dia datang kepada Yesus tersungkur di depan kaki Yesus, saudara. Dan dia katakan dengan jelas, ya, guru yang baik, dia sedang cari kebaikan. Dan lebih dari itu dia bilang, apa yang harus kulakukan supaya aku mendapat hidup yang kekal. The whole thing's good package, gitu, saudara. Tetapi Yesus katakan, engkau tidak dapat masuk ke dalam surga, ke dalam kerajaan yang kekal, kalau engkau tidak sempurna. Artinya apa? Kalau hatimu tidak pindah ke rumah Bapa, kalau hatimu tidak dilabuhkan ke surga. Karena kalau hartamu engkau tidak mau pisahkan dari dirimu, maka disitulah hatimu. Di mana hartamu itu berada, disitulah hatimu berada. Makanya Yesus bilang, pindahkan, jual segala milikmu supaya engkau memiliki harta yang di surga. Engkau harus memiliki hati yang dilabuhkan ke kerajaan. Engkau harus memiliki apa? Engkau harus dipisahkan untuk Allah. Ya, engkau harus hidup suci sama seperti Dia yang adalah suci. Supaya apa? Supaya kita bisa masuk ke dalam tempat kudus itu. Makanya kita ini disebut orang-orang kudus. Kayak luar biasa ya, disebut orang-orang kudus. Apa kita benar-benar orang yang bersih? Yang Pak Daniel bilang tadi 80%? No way, kan? Nggak akan diterima. Sulit sekali. Tapi tahu nggak? Allah menempatkan kita kudus. Kolose 1 ayat 21-22 kalau nggak salah ya. Allah menempatkan kita kudus. Kita ditempatkan kudus. Itu pemberian. Ditempatkan kudus, didamaikan itu saudara. Ya. Nah sekarang hidup kita harus masuk ke dalam kemuliaan itu tujuannya. Jadi setelah kita ditempatkan kudus, kita harus masuk ke dalam tempat kemuliaan itu sebagai tempat tujuan. Dan itu artinya apa? Kita harus, cara satu-satunya apa? Kita harus dimuliakan sama seperti Kristus yang sudah masuk ke dalam kemuliaannya. Yaitu apa? Ketika Dia datang nanti di dalam kemuliaannya. Kita harus turut di situ. Orang yang tidak turut masuk di dalam kemuliaan ketika Yesus datang menyatakan kemuliaannya, tidak dapat masuk ke tempat kemuliaannya itu. Besok kita lanjut dengan tema itu, saudara ya. Kita tutup malam hari ini. Mari kita berdoa bersyukur kepada Bapa. Bapa, kami sungguh bersuka dan bergirang karena kebenaran yang Kau singkapkan itu dalam hati kami. Pengharapan itu melampaui, mengatasi segala sesuatu, Tuhan. Luar biasa. Kami melihat kebesaran-Mu di tengah-tengah kami, hadir di tengah-tengah kami. Ketika terang-Mu itu dapat menghancurkan kegelapan-kegelapan ini. Ketika terang-Mu itu dapat hidup dan bercahaya di tengah kegelapan itu. Sehingga kegelapan itu tidak menguasainya. Ketika kami masuk ke dalam setiap kebenaran-Mu itu,
maka mata hati kami dibukakan, menjadi lihat terang itu, dan kami melihat kepastian pengharapan di balik semua itu, Tuhan, akan tempat kediaman-Mu yang Engkau janjikan kepada setiap orang-orang kudus. Sungguh ada jalan untuk pulang ke tempat-Mu yang mulia, tempat-Mu yang kudus itu, melalui Kristus Yesus Tuhan, yang sudah menjadi teladan, sudah menjadi sulung di antara kami semua. Pastilah kami memiliki jalan itu, Tuhan. Di dalam Kristus Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Saudara yang percaya, yang diberkati bersama dengan saya, katakan amin. 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 Terima kasih Pak Hen. Terima kasih Bapak semuanya. Thank you. Terima kasih. Dalam